Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Andi Anugrah Fauzia dengan NIM 19471411009. Saya perwakilan dari kelompok 3 dengan materi media pembelajaran audiovisual. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan media pembelajaran audiovisual. Pengertiannya yaitu ada dua. Yang pertama yaitu secara etimologi. Secara etimologi, kata media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari kata medium, yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Maksudnya, sebagai perantara atau alat menyampaikan sesuatu. Baiklah, yang kedua adalah secara umum, yaitu media audiovisual adalah media yang mempunyai unsur suara dan unsur gambar. Jenis media ini mempunyai kemampuan yang lebih baik karena meliputi kedua jenis media, yaitu media auditif atau mendengar dan media visual atau melihat. Media audiovisual merupakan sebuah alat bantu audio visual yang berarti bahan yang dipergunakan dalam situasi belajar untuk membantu tulisan dan kata yang diucapkan dalam menularkan pengetahuan, sikap, dan ide. Itulah pengertian media audiovisual dengan secara etimologi dan secara umum. Sekian. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Rizaldi, NIM 1947141032. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai contoh media audio dan visual. Contoh media audio dan visual terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, media visual diam. Yang kedua, media visual gerak. Yang ketiga, media audio dan visual gerak. Dan yang keempat, media audio dan visual diam. Contoh dari visual diam itu seperti foto, grafik, bagan, poster, peta, dan lain sebagainya. Untuk contoh visual gerak itu seperti film bisu. Audio visual diam contohnya seperti TV diam dan buku bersuara. Dan yang terakhir, contoh dari audio visual bergerak itu seperti film, TV, video, dan gambar bersuara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Misbahuddin Darwis dari kelas C19A. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan materi dari teman saya yang membahas tentang penggunaan media audiovisual. Seperti yang kita ketahui, penggunaan media pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan pada kesempatan ini saya akan memaparkan kelebihan dari penggunaan media audiovisual. Yang pertama itu penggunaan media yang jelas sehingga materi yang tersampaikan akan lebih mudah dipahami oleh siswa. Yang kedua, pengajaran yang lebih bervariasi karena seperti yang kita ketahui saat ini pengajaran biasanya hanya berasal dari tutur kata guru, sehingga dengan penggunaan media audiovisual siswa tidak akan bosan dalam belajar. Selanjutnya yang ketiga, siswa akan lebih aktif dalam belajar karena ia dapat untuk menyimak dari media dan juga mendemonstrasikan penggunaan media audiovisual yang telah kita buat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Aisyah Rizky Amalia dengan NIM 19471411008. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dibawakan oleh teman saya yaitu Misbahuddin Darwis. Adapun materi yang akan saya jelaskan yaitu kelemahan audiovisual. Pengajaran audiovisual juga memiliki beberapa kelemahan yang sama dengan pengajaran visual, yaitu yang pertama adalah terlalu menekankan pentingnya materi ketimbang proses pengembangannya dan tetap memandang materi audiovisual sebagai alat bantu guru dalam pengajaran. Yang kedua yaitu terlalu menekankan pada penguasaan materi daripada proses pengembangannya dan tetap memandang materi audiovisual sebagai alat bantu guru dalam proses pembelajaran. Yang dimaksud di sini adalah media yang berorientasi pada guru sebenarnya. Yang ketiga, media audiovisual cenderung menggunakan model komunikasi satu arah. Yang terakhir atau yang keempat, media audiovisual tidak dapat digunakan di mana saja dan kapan saja, karena dalam penerapannya, media audiovisual
audiovisual cenderung tetap berada di tempat. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Faria Nurdin, NIM 19471420001. Pada video kali ini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu Andi Anugrah Fausia. Materi yang saya bawakan yaitu karakteristik media audiovisual. Baiklah, saya akan menjelaskan karakteristik media audiovisual. Yang pertama yaitu media audiovisual mampu menghadirkan informasi atau pesan dalam wujud gambar atau visual dan suara secara real nyata. Yang kedua yaitu media audiovisual lebih mengutamakan visual daripada suara. Yang ketiga yaitu informasi yang disampaikan dapat berupa gambar atau visual, fakta, kejadian nyata ataupun sebuah fiksi atau gagasan kreatif. Yang keempat yaitu melalui media televisi, program audiovisual. Yang kelima yaitu media audiovisual sementara ini masih dianggap sebagai media komunikasi dan informasi yang paling efektif. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Patricia Daging Rara, NIM 19471414007. Manfaat audiovisual. Adapun manfaat dari audiovisual ini sebagai berikut. Yang pertama, mempermudah di dalam menyajikan dan juga menerima pembelajaran atau juga informasi dan dapat atau bisa menghindarkan salah pengertian. Yang kedua, mendorong rasa keingintahuan. Hal tersebut tentu disebabkan karena sifat audiovisual yang menarik dengan gambar yang dibuat dengan semenarik mungkin akan membuat anak tertarik dan juga memiliki keinginan untuk mengetahui lebih banyak lagi. Yang ketiga, memastikan pengertian yang diperoleh karena selain bisa atau dapat menampilkan gambar, grafik, dan diagram atau cerita, sehingga mengakalkan pengertian, pembelajaran yang diserap dengan melalui penglihatan, pendengaran atau audio itu tentu dapat atau bisa mempercepat daya serap anak didik di dalam memahami pelajaran yang disampaikan. Yang keempat, tidak membosankan, maksudnya yakni sifatnya yang variatif siswa di dalam pembelajaran. Itu tidak merasa bosan sebab sifatnya yang beragam, film 3 dimensi atau 4 dimensi, dokumenter, serta yang lainnya. Hal tersebut dapat menciptakan suatu yang variatif serta tidak membosankan para siswa. Nah, itulah tadi materi pembelajaran audiovisual dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.